Kacamata Yovita kali ini berkesempatan melakukan wawancara eksklusif bersama Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, didampingi Ibu Bupati Jepara, Ella Witiarso, mengadakan kunjungan monitoring dan evaluasi. Posyandu dan PAUD bersinergi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Jepara, pengajian bersama di pendopo kabupaten, dan acara berakhir dengan mengunjungi sentra kain Troso. Kabupaten Jepara dipilih menjadi destinasi pertama kegiatan ini karena Jepara merupakan rumah ketiga. Untuk kegiatan PKK Mengaji dan Monef saya yang kemudian ini saya inisiasi awal kali saya di Jepara, alhamdulillah. Jadi rangkaian Monef, monitoring dan evaluasi saya untuk bagaimana memastikan posyandu itu sudah berjalan sesuai dengan 6 SPM. Kemudian PAUD ini adalah PAUD yang satu inklusif, kemudian juga ramah terhadap anak, terus kemudian anti diskriminasi. Ini menjadi satu prinsip ya bagi Bunda PAUD untuk memastikan pengawasan di setiap PAUD di Provinsi Jawa Tengah ini. Kemudian yang ketiga, saya berkunjung di UMKM ya, dan kemudian ada tadi PKK Mengaji. Jadi ini diharapkan nanti setiap bulan sekali saya untuk Monef di kabupaten kota itu dengan rangkaian seperti itu yang kemudian kita awali di Kabupaten Jepara hari ini. Oke, apakah ada semacam kedekatan emosional dengan Kabupaten Jepara? Kok dipilih menjadi destinasi pertama ya? Iya, gitu, Jepara itu rumah ketiga bagi saya ya, setelah Sarang, kemudian Semarang, dan kemudian Jepara. Iya, jadi lama juga dari kemudian pernah dapil di Jepara juga. Jadi ini merupakan rumah kedua, rumah ketiga malah ya. Ya setelah Sarang, kemudian Semarang, kemudian ini Jepara. Iya. Ya, dengan beliau juga saya dekatan emosional yang sangat dekat ya. Iya. Dan alhamdulillah tadi luar biasa, posyandunya sangat luar biasa, dan kemudian kami menemukan satu kasus stunting yang langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Kemudian juga ada spellingnya untuk spesialis spelling, dan kemudian bagaimana 6 SPM ini harus kemudian dikolaborasikan dengan OPD terkait kemudian apa saja dari 6 bidang itu yang kemudian bisa di stretchingkan ke program-program yang nyantol ke OPD yang ada. Oke, Ibu. Ini kan tadi kan juga ngaji ya Bu, mungkin maulid gitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana cara mungkin istilahnya menanamkan, apalagi nih ibu-ibu kan tadi ada kader PKK ya kan, dan ibu muslimat, ada ibu Aisyah dan lain sebagainya. Bagaimana memotivasi untuk ibu-ibu ini sebagai fondasi dari sebuah keluarga untuk menciptakan generasi muda yang nanti kan Indonesia Emas 2045 kan, bagaimana Ibu motivasinya? Jadi yang pertama bahwa memastikan setiap kader di sini itu satu memiliki niatan yang kemudian ini harus ditata dari awal, niat baik insya Allah, dan akan melakukan proses yang baik dan kemudian hasil yang baik juga. Kemudian yang kedua bahwa fondasi keimanan tentang bagaimana kemudian semua ini ya didasari dengan kemudian tujuan semuanya karena kita khidmah kepada umatnya Rasulullah, dan ini juga menjadi satu fondasi juga bahwa saya tadi menekankan kita di dalam kemudian berjuang itu satu ya menata niat, kemudian kedua bagaimana mentarbiyahi sebuah keluarga dalam spek kemudian keluarganya Rasulullah SAW saja itu dalam keadaan yang tidak ideal, sehingga saya kemudian mencuplik satu kisah tentang putrinya Rasulullah ya, Zainab, yang itu putri pertamanya dengan Sayyidah Khadijah, yang bagaimana ini mempertahankan ya keutuhan keluarganya sampai dengan ujian berbedanya keimanan sehingga kemudian bisa bersatu kembali. Ini satu ibrah menurut saya, bagaimana situasi keluarga masing-masing itu memiliki satu tantangan sendiri, memiliki satu permasalahan sendiri, sehingga hal-hal yang upaya yang dilakukan ini adalah bagaimana satu etos
kemudian ibu ini menjadi satu pengaruh yang baik karena album pada satu bulan. Jadi ini upaya-upaya apapun ketika ada tantangan, ada musibah itu terus dilakukan, bagaimana ini menjadi satu hal yang kemudian menjadi fondasi yang baik bagi keluarga yang lain. Jadi satu pendidikan, kemudian yang kedua adalah bagaimana ilmu, dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita itu kemudian bisa terus ya memastikan keluarga kita itu baik dan kemudian mempertahankan adanya fondasi untuk karakter yang positif. Iya, Ibu. Yang terakhir Bu, tadi kan ada penyerahan bantuan ya Bu. Itu apa saja Ibu yang diserahkan tadi? Jadi kami memberikan bantuan 3 RTLH masing-masing. Satu RTLH 20 juta. Ya. Jadi diharapkan nanti ini RTLH ini kan menjadi satu apa namanya layanan untuk layanan bidang perumahan rakyat. Jadi sekarang Posyandu tidak melayani kesehatan saja, tapi ada 6 SPM, diantaranya tadi untuk PR itu ada RTLH. Kita memberikan 3 RTLH, kemudian ada bantuan juga untuk beberapa kader berupa sembako, dan kemudian ada lagi untuk ibu hamil ya. Terus kemudian kita juga memberikan beberapa bantuan untuk PAUD ya. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa bagaimana PAUD ini ya itu nantinya akan menjadi satu layanan di setiap posyandu yang ada. Kami memiliki program namanya PAUD Emas, PAUD Swadaya Masyarakat, di mana setiap kali menggelar kemudian layanan posyandu itu ada layanan PAUD di dalamnya. Sehingga kekuatan swadaya masyarakat ini menjadi satu modal potensi yang kemudian ini harus kita maksimalkan. Dan untuk angka partisipasi aktif anak usia 0 sampai 6 tahun itu diharapkan meningkat ya, dari kemudian apa namanya bisa sebelumnya itu di angka 40 berapa, kemudian sekarang diharapkan targetnya itu menjadi 60%. Untuk Jepara sendiri keikutsertaan aktif ya kasarnya itu sampai 70%, jadi sudah tinggi. Dan tadi dipastikan ada yang kita kunjungi adalah PAUD inklusif. Bagaimana PAUD inklusif itu kita pastikan tadi ya, tentang penerimaan keanekaragamannya itu sudah ada gitu kan. Jadi kemudian yang kedua adalah bagaimana fasilitasinya, sarana dan prasarannya sudah memenuhi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kolaborasinya sudah ada antara orang tua, antara kemudian guru, dan kemudian stakeholder yang ada, kemudian kolaborasi dan kemudian layanan yang aman juga sudah ada di situ. Jadi inklusif ini akan kita dorong ya menjadi satu semangat. PAUD inklusif diharapkan lebih banyak semangat. Ya, Ibu Wagub, ini nggak cuma pertama dan terakhir kan kita terus bersinergi dengan Kabupaten Jepara, betul Bu? Iya, kita akan dalam hal terus apapun melakukan terus ya. Di Kranasdanya juga ini sudah kemarin mendapatkan award ya, juara kedua, mendapatkan award, dan mudah-mudahan dari potensi-potensi ya UMKM yang ada di Jawa Tengah ini sangat potensial. Ada Monel, ada kemudian tenun, troso, ada kemudian kerajinan kayu, dan ukiran. Jadi ini merupakan satu potensi dari UMKM Jawa Tengah. Iya. Mungkin bisa diakui juga kalau Jepara sentranya hampir semuanya lengkap. Betul. Iya, lengkap. Dan ini ya, kalau kita berbicara mengenai potensi UMKM ketika ya mengisi stand-stand yang ada pameran baik itu tingkat nasional ya, itu mesti ada keberadaan dari Jepara ya. Bahkan itu kebanyakan sudah mandiri Mbak. Jadi sudah bisa menempati satu stand sendiri ya, tanpa adanya ini dari pemerintah. Dan terus ini menjadi identitas masyarakat Jepara. Saya juga pakai, dan mungkin kedinasan yang lain ya Ibu ya. Ya. Jadi kalau udah pakai troso itu pasti dari Jepara gitu. Iya. Identitas. Iya, troso Jepara luar biasa. Selalu dipromosikan ya Bu.
nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Dekranasda. Nanti insya Allah akan saya jadikan seragam untuk posyandu. Amin, alhamdulillah. Kemarin seragamnya untuk kabupaten kota Trianusa, saya ambilkan dari Troso. Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Nawal Arafah Yassin, akan terus mendorong tumbuh kembang UMKM yang ada di Jepara. Dan Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang memiliki sentra kerajinan lengkap, termasuk kain Troso yang telah menjadi identitas Kabupaten Jepara.